Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol Media Brus untuk pada kesempatan kali ini. Karena kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang karakter manusia yang dimana sifatnya harus menang-menangan sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Apa yang ia inginkan harus keturutan, apa yang ada di hadapannya harus tunduk patuh terhadap apa yang ia inginkan, gitu kan. Nah, kita banyak sekali di hidup di lingkungan sosial, berbagai macam karakter, berbagai macam perilaku yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Kalian mungkin pernah menemui atau pernah berhadapan langsung dengan orang-orang seperti itu, yang dimana sifat keegoisan seorang itu diutamakan ketika kita sedang berinteraksi. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki sifat egois dan semaunya sendiri? Untuk kita yang dimana setiap hari berinteraksi dengan orang lain, kita perlu memiliki dikotomi kendali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita juga punya persepsi dan penilaian atau judgement gitu loh. Kita mau ngejudge seorang, menilai. Kita tidak perlu memikirkan suatu hal yang negatif, seandainya mungkin dia sedang capek, mungkin dia sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin dia sedang butuh orang untuk mendengarkan. Ada kemungkinan seperti itu kan. Gak mungkin dia berlaku seperti itu tanpa sebab. Otomatis ada sebabnya. Nah, saya mencoba untuk membayangkan seorang yang memiliki sifat seperti itu, lalu dia tidak memiliki empati sama sekali. Dia ambil keputusan hanya satu arah, hanya satu pihak saja, dirinya sendiri, tidak melibatkan banyak orang, padahal itu untuk kemaslahatan. Dan banyak perkara yang dimana ketika orang lain itu memutuskan seperti ini, dia tidak setuju. Ketika dia tidak setuju, maka dia akan menghindar dan menjauhi apa yang telah disepakati secara bersama. Nah, itu jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Ada mungkin di luar negeri, kemarin saya sempat dengerin podcastnya Pak Renal Kasali, itu dimana bukan anak itu, orang tua di sana itu tidak takut anaknya tidak bisa matematika, bisa sains, ilmu pengetahuan dan yang lainnya, karena itu kan bisa dilatih atau bisa dipelajari. Yang ditakutkan orang tua adalah ketika dia tidak mempunyai rasa respect terhadap orang lain. Bagaimana cara mengajarinya bahwa itu adalah sifat yang dimana diajarkan sejak kecil. Kalau sudah larut ya udah, otomatis setiap orang yang ia temui ya udah dianggap enteng, istilahnya dianggap sepele seperti itu. Ya sama halnya ketika kita berhadapan dengan orang yang egois seperti ini kan. Atau dia egois, memiliki sifat impulsif, ya, ambil tindakan secara cepat atau pikir ulang, matang dan logis, dan semaunya sendiri. Nah, kadang kita juga perlu bagaimana sih caranya kita itu menghindari atau agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ya mungkin
kita bisa mengatakan bagaimana saya itu seringkali seandainya ide-ide kita diabaikan oleh orang tersebut. Nah, mungkin ada teknik yang lain seperti kamu bisa mengatur nafasmu, kamu tarik nafas dalam-dalam, saya itu hembuskan dengan perlahan. Barangkali itu bisa mengontrol agar tidak larut dalam gejolak atau silat lidahnya itu. Kita juga kadang nggak perlu menyangkal apa yang telah ia bicarakan. Capek, ya kan? Kata-kata capek itu akan saya sering gunakan dimana ketika kita menghadapi orang yang dimana dia ingin menang sendiri, pasti kita lelah tahu. Ngapain sih kamu terlalu berbicara searah saja? Coba kita diskusi, gitu kan enak. Coba kita kalau bicara yang realistis, yang baik-baik saja kayak gitu. Ketika kita berbicara buruk dia nggak mau, tapi ketika dia berbicara buruk semaunya sendiri, itu kan sulit. Ya, kita kan mencoba untuk tidak bersikap apa yang telah ia lakukan. Seperti tadi berbicara buruk, dia berpikir yang negatif atau berlaku atau berbuat dengan semaunya, ya kita mencoba untuk menghindari itu agar tidak seperti karakter dia. Walaupun mungkin kita juga memiliki karakter seperti dia, tapi kita bisa nahan dan kita bisa kontrol. Kita tahu, oh ini benar, ini salah, ini buruk, ini baik, ini yang perlu saya lakukan, ini yang perlu saya tidak lakukan atau yang perlu saya hindari. Seperti itu kan. Mungkin ada kalanya dimana ketika semakin dewasa kita itu berpikir udahlah, nggak perlu banyak drama, nggak perlu banyak kita mengeluarkan emosi-emosi yang melelahkan atau menguras tenaga, yang dimana di situ kita diperlakukan semaunya seperti itu kan. Terus apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan seperti itu? Kita apa, menghindar gitu saja, defend, nggak pernah counter attack. Kita harus kali-kali juga counter attack dong. Kita counter apa yang dia katakan, itu ultimatum. Nah, ketika kita kayak gitu, istilahnya orang memperlakukan seperti itu terhadap kita, berhadapan dengan orang seperti itu, ketika kita ultimatum ganti, pasti dia baper. Pasti. Kita kan mencoba untuk tidak baper. Walaupun bisa-bisa saja baper, tapi kita kan juga bisa mengontrol. Kalau dia enggak, langsung kena mental. Kayak gitu kan. Ada kalanya dimana kita itu berperilaku dengan baik. Ngapain sih kita itu capek-capek ngobrol ngalor ngidul, setelah itu berbicaranya ngelantur dan hanya satu arah. Nah, pertanyaannya kan seperti yang kemarin, jangan-jangan kamu tuh ketika bercerita tidak ada yang mau dengarkan, atau enggak wadah kamu itu cawan terlalu penuh, akhirnya kan bleber-bleber, beber Indonesianya itu apa ya, terlalu penuh akhirnya kan tumpah dan menjalar kemana-mana kayak lahar itu yang gunung, dia udah meledak, nggak ada penampungan di dalamnya, udah suntuk panas, akhirnya meledak dor. Itu suatu hal yang sangat mencoba jangan kita lakukan gitu loh. Kamu terhadap orang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang tidak melampiaskan atau tidak mengultimatum ganti, tidak counter attack, tapi di satu sisi dimana seorang itu melakukan suatu kesalahan yang kecil, akhirnya kamu menumpahkan itu ke satu orang itu sangat suatu hal yang salah, menurut saya kurang pas sih.
Mungkin saat ini satu orang di mana kita itu dianjurkan untuk sebelum tidur memaafkan segala semua orang. Kita membaca mandi doa kulhu falak pinas seperti itu kan di Islam. Mungkin kalian yang mungkin berbeda agama bolehlah belajar juga nggak masalah, atau tulis di kolom komentar apa yang kamu lakukan sebelum tidur gitu. Scroll HP enggak seperti itu. Iya sih, biasanya orang scroll HP atau dengerin podcast ini begitu kan, itu sangat bermanfaat sekali. Promosi gak masalah kalian mendengarkan cerita saya, kalian mendengarkan celoteh saya, daripada kalian scroll mata kalian pedes, iritasi, pada akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan maksimal besok paginya. Matanya lelah, ada kantong semar kantong pandanya di bawah mata, itu kan menandakan orang-orang yang capek, lelah, dan tidak bisa mengontrol. Ya bagaimana mungkin kita lepas dari genggaman HP, sedangkan bukan setiap hari, udah setiap waktu, setiap detik kita udah seakan-akan 90% udah dikendalikan oleh HP. 10%-nya udah kamu berkegiatan dalam sehari-hari gitu, dimana itu adalah suatu habit yang kita lakukan setiap hari dengan terus menerus. Walaupun mungkin bisa beberapa kali kita itu lepas dari HP, ya mungkin yang baru pegang HP lain, mungkin anak-anak yang di bawah umur pasti itu kecanduan banget, pasti nggak bisa ngomong, apalagi nggak punya self control gitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak punya emosional yang stabil gitu. Jadi konten yang ada di sosial media yang dia scroll itu menjadi pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Akhirnya berdampak di lingkungan sosial, impactnya teman-temannya menjadi korban pelampiasan apa yang telah ia alami. Seandainya kamu seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, seandainya kamu melihat suatu apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu ucapkan, bahkan yang kamu ketahui, itu kan dimana menstimulus otak kita, pikiran kita, imajinasi kita untuk melakukan suatu hal yang sama, entah apapun itu. Hari ini kamu membaca, ternyata mendapatkan suatu hal yang inspiratif, itu kan. Seandainya kamu membaca tentang sejarah Tan Malaka, bagaimana ia menciptakan Republik Indonesia pertama kali gitu kan. Lalu kamu mencoba berpikir untuk menjadikan Malaka pada era ini, memperjuangkan hak-hak untuk memerdekakan kembali Indonesia seandainya di lingkup diri kamu sendiri, dalam artian mencoba untuk memerdekakan diri kamu sendiri, Republik yourself. Ada beberapa dimana ketika kita itu menghargai diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, pahlawan. Iya, mungkin kalau di Jawa ada jagat gede, ada jagat cilik gitu. Jagat cilik itu diri kita, yang dimana jagat cilik itu sama halnya, ya ada itu, ada kakang kawah di hari-hari seperti itu, air ketuban, terus darah, placenta, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya mungkin tangan kita, kaki kita tumbuh besar, kita berjalan, kita berlari, kita setelah itu menua dan lain sebagainya, sama. Mungkin jagat gede dalam artian dunia ini pun juga seperti itu, dia juga punya usia. Kalian tahu sendiri usia setiap
diri seorang itu semakin berusia bukan berarti semakin baik ya. Dalam artian baik ini adalah semakin lemah maksudnya. Dimana kebijaksanaan semakin baik, dan ini kalau di diri manusia yang sedang baik ini ya, ini pembicarakan yang baik, dia pasti lebih bijaksana, lebih tawadu, istilahnya lebih memikirkan suatu masa depan atau jagat usono setelah kematian nanti, bagaimana untuk tetap menuai yang baik-baik seperti itu kan. Kalau seandainya menanam yang baik, otomatis menuainya yang baik-baik dong. Kalau enggak gimana? Enggak mungkin. Berarti salah memanen. Barangkali kamu memanennya di ladang kamu sendiri, kamu menanamnya di ladang sendiri, malah memanennya di ladang orang lain, itu suatu kesalahan yang besar. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa diri kita itu adalah jagat kecil yang dimana setiap kali dihadapkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal adalah suatu kehidupan baru. Tergantung cawan kita, bejana kita itu luas, sempit, kecil atau besar. Mungkin ada beberapa hal yang dimana kita melakukan, menyikapi seorang itu berbeda-beda. Ada yang ikut emosional. Emosional nggak harus marah-marah ya. Rasa sedih, kesal, marah itu termasuk emosional yang melibatkan emosi. Ada di mana ketika kamu ditekan, ada di mana kamu anggap sebagai jalan, sebagai tantangan untuk bertumbuh. Ada juga mungkin sebagian orang di mana ketika ditekan, dia langsung meletek. Istilahnya meletek, bahasa Indonesianya adalah apa ya? Mental gitu loh, minder, down, nggak siap dengan tekanan kehidupan gitu. Itu mungkin bagian dari pendidikan sebelum ia beranjak dewasa. Kebiasaan dia ketika kecil dimanja dan tidak mau hidup susah, tidak mau hidup yang lebih effort. Akhirnya ketika dia dihadapkan dengan suatu hal yang berat, mengeluh, melampiaskan kesalnya terhadap orang lain, akhirnya dia menganggap semua orang itu adalah ancaman, bencana, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jangan sampai terjadi di diri kita, karena diri kita itu tidak tahu bagaimana nanti di perjalanan atau di perlintasan selanjutnya kita jangan-jangan mengalami seperti itu. Nah, kita kan mencoba untuk tidak melakukan seperti itu, walaupun setiap orang hidup pasti memiliki potensi untuk bersikap seperti itu, entah di kondisi yang bagaimana. Ya mungkin seperti ini kita sadar nih, kondisi tenang, mau tidur, udah tidak ada kegiatan lagi, kita bisa berpikir jernih. Tapi kita kan nanti sudah dihadapkan dengan realita pagi hari, lalu menjalankan aktivitas seperti biasanya, memang bisa melakukan suatu hal yang dimana kita itu ditekan dan disuruh untuk cepat, yang disuruh untuk bergerak lebih maju, padahal kita sudah maju, sudah cepat, sudah lebih dari yang lain, tapi dia merasa tidak puas karena keinginannya tidak tersampaikan. Mungkin kita juga perlu menyadari satu hal, yaitu di mana sikap seorang itu terbentuk dari sejak
ya mungkin orang dari lingkup terkecilnya, keluarga terutama, dia bersikap seperti ini, seperti itu, seandainya egois, mau menang sendiri, bersikap paling bisa dan tidak mau disalahkan seperti itu. Atau yang biasa kita dengar di sifatnya seorang perempuan, yaitu playing victim gitu loh. Mengembalikan kesalahan itu terhadap orang lain, padahal dia itu salah, padahal dia yang salah, tapi dia merasa tidak mau meminta maaf atau sulit, kayak kata-kata maaf itu di dalam mulutnya itu sudah kekunci rapat-rapat, kelok, kunci. Mungkin kapan-kapan di unlock ya biar nggak kekunci. Bilang maaf, terima kasih, tolong itu bukan sekedar formalitas, dilakukan di setiap hari-hari. Ya kita mengajarkan maaf, terima kasih, minta tolong terhadap orang lain, tapi kita berlaku tidak sesuai dengan apa yang diucapkan kan kok dini. Kalau kita kentut, silet kita itu hati-hati banget. Tapi kenapa ketika kita ngucap nyeplos gitu kan, itu salah. Kalau seandainya silet hati-hati, ya seharusnya mulut juga hati-hati dong. Oh mau kentut nih, oh saya keluar dulu dan sebagainya. Itu suatu hal yang mungkin kalau diterapkan di mulut adalah kata-kata kotor, gak pantas untuk diungkapkan. Itu adalah satu hal yang empan-papan. Ya kamu mungkin berhadapan dengan siapa, kamu berada di mana, posisimu apa, itu coba diterapkan dalam hidupmu. Barangkali itu adalah menjadi contoh. Hal ini kamu jadi sebagai seorang yang dituakan, gitu kan. Ya, tapi itu terserah sih. Kita itu intinya, saya dan kalian yang mendengarkan tidak bisa mengontrol sifat orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri, bukan diri kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Perlakuan kita, pikiran kita, sikap kita, persepsi kita, yang mengenai diri kita yang masih bisa kita kontrol. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu ada beberapa ciri-ciri seorang yang benar atau berada di makom tajrid. Yang pertama itu ada taat, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika orang udah dekat, otomatis kan, bagaimana mungkin nih saya menyakiti orang lain, ya, seperti itu kan. Sedangkan saya setiap hari mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, maafkan saya, istilahnya orang-orang mukmin, orang-orang laki-laki, orang-orang muslim, mukmin, mukminah, laki-laki, perempuan dan lain sebagainya, yang hidup maupun yang mati gitu kan. Tapi ketika kau udah lepas dari mungkin sholat atau lepas dari doa, kita udah lalai. Itu suatu hal yang krusial, paradok gitu. Yang kedua ada mengkhususkan diri beribadah semata-mata kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pamrih. Sholat bukan berat untuk di ria, dalam artian dianggap wah orang itu taat, wah orang itu pandai beribadah dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menempatkan diri dalam hidup sederhana. Kita itu bisa hidup qanaah, tahu, cukup, menjaga diri dengan menjaga kehormatan, dengan ifah, itulah kita itu pasti akan qanaah. Wah itu pasti. Ya kan kita juga sering melihat atau mendengar
kasus-kasus yang ada di media sosial di mana pejabat, entah itu polisi, aparat ya, bermewah-mewahan, ternyata itu adalah uang negara, bukan uang sendiri-sendiri. Oke lah, hasil kerja, tapi di balik semua itu usut punya usur ternyata koruptor. Hasil dari korupsi kan juga enggak sinkron. Menjadi suatu pertanyaan besar ketika seorang itu hidup seenaknya, ternyata di balik semua itu dia memang gak pernah hidup susah, baik-baik saja. Atau sebaliknya nih, karena dia hidup susah jadinya dia hidup seenak-enakan. Ya udahlah, hidup susah, hidup kayak gini terus. Si Santi ini wah sekalian wah, yaitu yang dinamakan logical fallacy, kesalahan berpikir, kesalahan berlogika. Ya mungkin aku nanti saya akan membahas tentang buku-buku yang sempat saya beli, termasuk logika kesalahan berpikir itu. Terus yang keempat ada tidak menyanyiakan perintah Allah atau tidak menyanyiakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tadi sangka-sangka. Entah lewat itu siapapun itu, entah itu ilmu, rezeki harta, rezeki relasi dan lain sebagainya. Yang kelima ada jiwa dan roh mereka tenang ketika menikmati ibadah. Itu adalah ciri-ciri orang yang di makom tajrid atau makom sidikin. Yang terakhir yang keenam, istilah pasrah lah, terima tak pantum segala sesuatunya tadi. Ya udah, segalanya adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi ada taat, ada mengkhususkan diri beribadah, jangan fokus pada yang lain, pamer atau riya, atau menempatkan diri sebagai seorang yang qanaah, terus tidak menyanyiakan pemberian Tuhan, merasa tenang ketika kita beribadah atau berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita pasrah terhadap segala sesuatunya yang telah terjadi, itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika bagaimanapun orang yang kita hadapi, kalau seandainya udah dia seperti itu, mau bagaimana lagi, memang dia ditakdirkan mungkin seperti itu. Kita itu dewasa tidak perlu mengalami suatu kesalahan lalu kita baru mengambil pelajaran. Tapi kadang kita juga cukup untuk melihat kesalahan orang lain, kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan itu di dalam diri sendiri. Lalu kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya enggak begitu dalam artian. Yang sudah biarlah sudah. Terus lalu setelah itu kita buka lembaran baru, kita siap untuk better, menjadi lebih baik dan melangkah lebih maju. Kita siap menulis tinta-tinta yang lebih rapi, yang lebih indah, dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi ketika berhadapan dengan orang seperti itu bagaimana? Ya udah, kita santuy aja. Ya udah, ini kalau kayaknya wes memang seperti ini wataknya, mau bagaimana lagi. Kalau kita melawan, malah kita yang capek, malah kita yang susah. Ya udah, pasrahkan segalanya itu. Ya sudah, dia mungkin diajarkan seperti ini, jadinya orangnya seperti ini. Akhirnya kita ya jangan sampai larut terhadap atau termakan apa yang telah ia lakukan terhadap diri kita. Dalam artian kita punya dendam pribadi atas apa yang ia lakukan. Jadi mungkin begitu ya podcast atau ngobrol gedabrus pada malam hari ini. Selamat tidur, selamat menikmati esok harimu. Semoga kamu menjadi orang yang sehat,
sukses, orang yang berilmu, dan terutama yaitu anfa'uhum linnas, bermanfaat terhadap orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.